Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 4431-4433 Bab 4431 Leave the Astral. Bab 4431 Meninggalkan Alam Bintang. Alasan mengapa Vera memilih untuk tinggal di dunia bintang adalah karena dia ingin berlatih keras, berharap dapat membantu Landen Sen di masa depan. Sein Changyue mampu menyediakan tempat yang bagus untuk berkultivasi, hanya untuk memenuhi keinginan Vera, dan berterima kasih kepada Sein Changyue lagi dan lagi. Melihat bahwa Vera rendah hati dan sopan, dan memiliki temperamen yang hebat, Saintes of Changyue memiliki kesan yang baik tentang dia. Saintes Changyue juga mengundang Si Feng untuk memasuki penghalang langit berbintang untuk berlatih. Karena Si Feng mendapat manfaat dari penggabungan keinginan spiritual Hou Yi dan dukun jiwa sendiri, dukun jiwa yang dimutilasi secara bertahap diperbaiki, yang sangat meningkatkan potensi Si Feng sendiri. Dari segi kecepatan kultivasi, Si Feng bahkan tidak lebih lemah dari Landen Sen yang telah memperoleh pola dewa palsu, tentu saja, ia juga bersedia menerima undangan dari Sein Changyue. Tidak hanya Vera dan Si Feng, Changyue Saintes sedang mempersiapkan untuk menjadikan pesona langit berbintang di dalam Senmu sebagai tempat latihan umum, sehingga semua pembudidaya suku Liu Yue di level Luo Tianxiang akan memiliki kesempatan untuk berlatih di pesona langit berbintang. Meskipun ini pasti akan menghabiskan vitalitas dan darah dari pohon ilahi bulan yang mengalir, hanya ada lebih dari 800.000 tahun tersisa dari kesengsaraan besar alam abadi, dan tidak bijaksana untuk tetap mengkonsumsinya sendiri. Sebelum bencana yang akan segera terjadi, anggota klan yang lebih berbakat akan diberikan kesempatan untuk meningkat dan keseluruhan kekuatan suku Liu Yue akan ditingkatkan, untuk menghindari korban yang paling banyak. Landen Sen mengagumi rahmat Sein Changyue. Dia juga murah hati sebelum perjamuan berakhir, mengeluarkan sedikit dari latar belakang keluarganya, dan memberi klan Liu Yue puluhan miliar batu roh abadi kelas menengah, serta sejumlah besar pil ajaib dan sebagainya. Karena dia telah memperoleh banyak sumber daya pelatihan dari Lian Xing dan Fei Ye sebelumnya, ditambah rampasan yang diperolehnya selama bertahun-tahun, bagian dari sumber daya pelatihan yang diberikan kepada klan Liu Yue ini tidak berarti apa-apa bagi Landen Sen. Tapi tidak diragukan lagi ini adalah kekayaan besar bagi klan Liu Yue, yang jarang bersentuhan dengan batu peri. Sein Changyue terkejut dan tidak bisa berkata-kata, dan dia tidak ingin menerima apapun pada awalnya, tetapi di bawah bujukan berturut-turut Landen Sen, dia masih dengan penuh syukur menerimanya. Saudara Sen hebat, klan Liu Yue harus selalu mengingatnya. Sein Changyue sangat senang sehingga matanya sedikit lembab. Rahmat utusan akan dikenang oleh klan Liu Yue selamanya. Semua suku Liu Yue di tempat tersebut membungkuk dan berterima kasih kepada mereka dengan sangat gembira. Ini semua milikku, jadi kamu tidak perlu bersikap sopan. Ayo, datang dan minum bersama. Landen Sen bersulang dan minum dengan semua orang, penonton mendidih. Bagi Landen Sen sekarang, sumber daya kultivasi ini tidak lebih dari hal-hal di luar tubuhnya, dan memberikannya kepada klan Liu Yue dapat dianggap memanfaatkan sebaik-baiknya. Saat perjamuan berakhir, itu adalah permulaan keesokan paginya. Landen Sen memutuskan untuk meninggalkan dunia bintang. Pada saat perpisahan, Vera, Si Feng, dan Saintes of Changyue semuanya hadir, dan senior di atas Luo Tianxiang dari suku Liu Yue juga datang untuk melihat. Aku sudah mengatakan apa yang gadis kecil itu harus katakan, aku berharap yang terbaik untuk Brother Sen. Saintes Changyue membungkuk busurnya. Saudara Sen, hati-hati. Si Feng juga mengepalkan tinjunya dengan erat. Landen Sen mengepalkan tinjunya sebagai balasan, Saudari Changyue, Saudara Si Feng, hati-hati juga. Putraku, hati-hati. Vera menggigit bibir tipisnya dengan ringan, wajahnya penuh keengganan. Landen Sen melangkah maju untuk memeluk Vera, mendesaknya beberapa patah kata, dan menyuruhnya untuk tidak khawatir. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, Landen Sen mendesak roda bintang untuk membuka pintu alam bintang. Di atas kubah langit bintang-bintang, tiba-tiba menembakkan cahaya keemasan yang tak terbatas, bersinar di bumi. Sebuah pintu emas besar menjulang dalam cahaya keemasan setelah Landen Sen sekali lagi mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, dia berubah menjadi cahaya putih dan bergegas ke pintu emas yang terbuka perlahan, perlahan menghilang tanpa jejak. Perjalanan astral ini akhirnya telah berakhir. Setelah Landen Sen melewati pintu alam bintang, dia ditelan oleh cahaya keemasan yang ganas, dan otaknya pusing. Seolah-olah melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, setelah pusing, Landen Sen sepertinya telah tiba di ruang yang sama sekali berbeda. Dia berubah menjadi meteor dan mendarat dari kubah langit, berakselerasi menuju pulau terapung di bawah. Merasakan suara angin di telinganya, Landen Sen buru-buru mengedarkan teratai api yang berkaca-kaca di hatinya, dan api yang berkaca-kaca itu mengalir langsung ke dahinya. Kesadarannya menjadi sedikit lebih jelas. Murid suci Asura di tengah alisnya telah menyadari bahwa pulau terapung di bawah ini persis pulau terapung dari kubah tempat kudus. Landen Sen menegakkan postur tubuhnya dan jatuh ke tanah di tengah pulau terapung, membuat suara yang keras dan teredam.
Meskipun gravitasi pada saat jatuhnya luar biasa, dalam hal kekuatan fisik Landen Sen, dampak ini tidak cukup untuk menyakitinya. Landen Sen berdiri dan melihat sekeliling, adegan itu sangat familiar. Dia kebetulan jatuh ke area paling tengah dari Sanctuary Floating Island, dan altar raksasa yang menjulang tinggi di depannya membuat Landen Sen berteleportasi ke Starbound dari observatori. Landen Sen pertama-tama mendesak murid suci Asura, dan memindainya, dan tidak menemukan jejak biksu lain di pulau terapung dari kubah tempat suci. Dia menghela nafas lega, sepertinya tidak ada biksu dari Chanjiao yang datang ke sini. Tapi karena itu, dari memasuki alam bintang hingga meninggalkan alam bintang, ada 4 atau 5 bulan. Selama waktu ini, adalah hal yang aneh bahwa Chanjiao tidak terus mengirim orang ke tempat perlindungan untuk diselidiki. Landen Sen buru-buru datang ke atas observatorium, dan menemukan bahwa altar persegi di bagian atas observatorium telah dihancurkan oleh kapak Si Feng dan hancur total, dan hatinya menjadi lebih tenang. Altar di atas observatorium ini adalah lintasan luar angkasa dari ruang astral yang disegel oleh Kaisar Ziwei. Sekarang lorong itu benar-benar hancur, dan gerbang alam bintang ditutup sepenuhnya oleh Landen Sen, tidak akan pernah ada seorang biksu yang secara tidak sengaja akan masuk ke alam bintang di masa depan. Satu-satunya yang bisa memasuki alam bintang adalah dirinya yang memegang roda bintang. Landen Sen merasa lega, dan akhirnya bisa memulai misinya. Hal pertama adalah menggunakan harta surga dan bumi untuk mencari inti sihir dari anak Dewa Darah. Landen Sen mengulurkan telapak tangannya, menawarkan harta surga dan bumi dan mengungkapkan permintaannya. Tiandi Baojian berkata terus terang, Guru, setelah penggunaan kecil metode, lubang melalui alam semesta, yang mencakup seluruh alam dunia nyata, itu akan menghabiskan banyak daya. Dan setelah menggunakannya sekali, itu akan jatuh ke dalam keadaan lemah untuk jangka waktu tertentu, setidaknya istirahat. Butuh lebih dari setengah tahun untuk pulih. Karena ada jeda waktu yang lama, saran yang sangat kecil. Jika pemiliknya memiliki harta lain yang ingin dia temukan, dia dapat mengajukannya. Bagaimanapun, ketika si kecil menunjukkan hukum dunia, cakupan pencariannya adalah seluruh dunia nyata, dan Anda dapat mencarinya sekaligus. Banyak gol. Apa yang Tiandi Baojian katakan, sebaliknya, dia memenuhi keinginan Landen Sen. Dia memang memiliki banyak hal yang ingin dia cari, seperti pecahan langit, 9 warna batu yang memenuhi langit yang kacau, pecahan cakram heksagram surga, dan bunga pantai lain yang mirip dengan yang ditinggalkan oleh Rose. Landen Sen hanya memberitahu Tiandi Baojian apa yang dia cari, dan mengeluarkan batu yang memenuhi langit 9 warna, pecahan lempeng Tianji Gua dan bunga pantai lainnya, dan menatap Tiandi Baojian sekilas. Fragmen Dao Surgawi telah menyatu dengan tubuhnya sendiri dan tidak dapat ditampilkan kepada Tiandi Baojian, tetapi Tiandi Baojian dapat merasakan aura fragmen surgawi secara belak-belakan, yang menyelamatkan Landen Sen dari menampilkan fragmen surgawi. Anak-anak kecil telah mengingat beberapa hal yang dikatakan tuannya, dan aku akan mencoba menemukan hal-hal ini untuk tuannya. Lagi pula, lapisan batu di tengah Tiandi Baojian perlahan terbuka, seolah-olah tirai ditarik perlahan ke samping, dan cermin kemasan halus di dalam lapisan batu memercikkan cahaya kemasan dari terik matahari. Bab 4432 Bloodpound Enchantment and Ruin Temple. Bab 4432 Pesona Kolam Darah dan Kuil yang Hancur. Saat cermin di dalam cermin harta karun Tiandi terus terbuka, cermin secara bertahap melepaskan diri dari telapak tangan Landen Sen dan melayang di udara di atas observatorium. Guru, si kecil membutuhkan kekuatan spiritual kacau yang Anda berikan sebagai pendukung energi, dan omong-omong, menyuntikkan sedikit kekuatan jiwa, sehingga si kecil dapat berbagi pemandangan yang diamati dengan roh tuannya. Tiandi Baojian yang mengambang berkata dengan keras. Setelah Landen Sen mengangguk sedikit, dia menyuntikkan sejumlah besar kekuatan spiritual yang kacau dan sedikit kekuatan jiwa ke dalam cermin harta surga dan bumi. Bum bum bum. Cahaya keemasan yang tak berujung mengalir keluar dari permukaan cermin-cermin harta surga dan bumi seperti gelombang pasang, menyebar ke segala arah, langsung menerangi seluruh pulau terapung tempat kudus. Cermin Tiandi Baojian melepaskan fluktuasi energi yang hebat, dan ruang di atas observatorium berosilasi seperti gelombang air. Tuan, sedikit saja. Tiandi Baojian berteriak dengan keras, itu sudah mencoba yang terbaik untuk merapalkan mantra, tetapi kekuatan spiritual kacau yang diberikan oleh Landen Sen masih agak tidak mencukupi. Cermin harta surga dan bumi ini bagaimanapun juga adalah harta tingkat Tongsuan, bahkan jika Landen Sen dengan gila-gilaan menimbulkan kekuatan spiritual yang kacau dari seluruh tubuhnya ke dalam cermin harta surga dan bumi, masih ada beberapa kekurangan. Untuk menghindari kesalahan, Landen Sen harus menggunakan pola bintang berujung 6 di tengah alisnya melepaskan bintang yang menyilaukan. Tiba-tiba, seluruh tubuh Landen Sen membengkak, dan telapak tangannya mendorong dengan keras ke arah cermin harta surga dan bumi di langit, dan kekuatan spiritual yang kacau mengalir keluar dari tubuh Landen Sen dan terlibat dalam cermin harta surga dan bumi. Akhirnya, cermin emas di dalam Tiandi Baojian semuanya terbuka, dan seberkas cahaya keemasan yang kuat muncul dari cermin dan langsung menuju ke langit. Ledakan.
Cahaya keemasan yang sangat makmur membuat semua yang terlihat menjadi emas murni. Sinar cahaya keemasan yang dilepaskan oleh Tiandi Baojian berubah menjadi cahaya keemasan yang tak berujung pada saat itu menyentuh penghalang antarmuka, menyapu dan menyebar ke segala arah, secepat teleportasi. Segera setelah itu, Tiandi Baojian membalikkan wajah di udara, dan wajah cermin itu berdiri di tengah-tengah observatorium tepat di seberangnya, dan cahaya keemasan dari cermin itu langsung menyinari Landen Sen. Dalam sekejap, pemandangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di otak Landen Sen. Dengan sedikit rasa pusing, semua pemandangan gunung suci dan bahkan domain abadi bintang surgawi mengalir ke dalam pikiran Landen Sen. Pemandangan kompleks itu hampir seperti gelombang. Lalu gelombang. Jika itu adalah seorang beku dengan dasar kultivasi spiritual yang lemah, mungkin saja ia tidak dapat membawa konten yang berlebihan ini dan langsung pingsan. Saat membaca konten, Landen Sen sepenuhnya mengoperasikan Liuli Fire Lotus di jantungnya untuk menjaga otaknya tetap terjaga. Untungnya, Tiandi Baojian akan segera menyaring konten tersebut, jadi Landen Sen tidak perlu menelusuri kembali adegan-adegan besar tersebut dengan hati-hati, jika tidak kepalanya akan meledak. Sekitar setengah menit kemudian, Tiandi Baojian mengunci pemandangan di negeri dongeng tertentu di timur. Sebuah gambaran yang jelas muncul di benak Landen Sen, dan dia melihat bahwa sekelilingnya seperti genangan darah, dan ada potongan plasma darah yang lengket di mana-mana. Potongan plasma darah ini terus-menerus berjatuhan dan menggeliat, aneh dan menjijikkan. Kolam darah ini penuh dengan plasma darah dan daging dipenuhi dengan kekuatan dahsyat yang sangat kuat, dan bahkan seorang biksu seperti Landen Sen yang membawa Asura Demon Seed merasakan kesemutan di kulit kepalanya. Apa ini? Landen Sen terkejut dengan pemandangan yang begitu aneh. Suara Tiandi Baojian terngiang di telinganya, berkata, "Tuan, kolam darah di sini tampaknya memiliki pesona besar, diisi dengan kekuatan ganas yang sangat kuat, dan yang kecil merasakan pecahan inti sihir di sini. Aura itu. Dan aura ini jauh lebih kuat daripada fragmen inti sihir yang ditunjukkan senior Hou Yi kepada yang lebih muda." Landen Sen buru-buru bertanya, "Bisakah Anda melihat di mana ini?" Tiandi Baojian menjawab, "Karena jangkauan pesona ini terlalu besar, dan ada segel hukum yang kuat di luar, yang kecil tidak dapat mengatakan lokasi spesifik, dan hanya dapat menilai secara kasar bahwa itu seharusnya berada di utara wilayah abadi Changsuan." Landen Sen menunjukkan ekspresi yang bijaksana. "Karena ada pesona dan segel yang begitu kuat di kumpulan darah aneh ini di pikiranku, itu pasti sangat mencolok, tapi kenapa tidak ada yang menemukan inti sihir dari anak dewa darah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya? Wilayah abadi Changsuan Utara." Landen Sen sangat bingung, tetapi dia terlalu malas untuk memikirkannya, hanya mengingat kesimpulan yang ditarik oleh Tiandi Baojian di dalam hatinya. Karena Tiandi Baojian dapat menemukan tempat itu dalam pikirannya di bagian utara wilayah abadi Changsuan, selama Anda mencari tempat dengan jejak pesona besar di bagian utara wilayah abadi, Anda harus menemukan sesuatu. Landen Sen menghela nafas lega, dan terus membiarkan Tiandi Baojian mencari hal-hal lain. Tiandi Baojian terus mengamati, dan pemandangan yang jelas muncul di benak Landen Sen dengan banyak gambar. Adegannya terletak di puncak gunung yang tinggi, terdapat reruntuhan bangunan candi di seluruh penjuru gunung. Tampaknya sudah lama ditinggalkan. Reruntuhannya penuh dengan ilalang dan tidak ada kehidupan. Cermin harta karun langit dan bumi, tempat apa ini? Landen Sen bertanya dengan rasa ingin tahu. Tiandi Baojian menjawab, itu adalah kuil yang hancur di puncak gunung yang dalam di bagian utara wilayah abadi Changsuan. Ada aspirasi Buddha yang sangat kuat yang tersembunyi di dalam kuil. Kekuatan Buddha. Landen Sen mengerutkan kening, dan berkata, mengapa ini dirusak dengan aspirasi Buddhis yang kuat? Yang disebut kekuatan aspirasi adalah kekuatan kehendak para biksu Buddha, dan kebanyakan dari mereka hanya biksu Buddha di atas level Hunyuan Daluo Jinxian yang dapat melepaskan kekuatan aspirasi. Secara umum, tempat yang bisa diselimuti oleh aspirasi, para biksu Buddha akan menganggapnya sebagai tempat suci, dan tidak akan seperti ini. Tiandi Baojian menjelaskan, guru tidak mengetahui sesuatu, karena kekuatan aspirasi ini terlalu kuat, dan tersembunyi. Kecuali Anda dapat mencapai tingkat di luar orang yang melepaskan kekuatan aspirasi, Anda tidak akan dapat menemukan keberadaan kekuatan ini. Hanya karena orang kecil dapat mengamati segala bentuk energi antara langit dan bumi, tidak peduli seberapa tersembunyinya, ia dapat melihat realitas dan realitas, sehingga ia dapat melihat bahwa ada aspirasi yang kuat di sini. Dengan penglihatan kecil, secara kasar dapat dinilai bahwa kekuatan aspirasi Buddha yang tersembunyi di reruntuhan candi ini tidak lebih lemah dari ketiga Buddha Lingshan. Tiandi Baojian berkata dengan sungguh-sungguh. Apa? Ketika kata-kata ini keluar, Landen Sen terkejut. Tingkat kesediaan yang tersembunyi di kuil yang sepi ini tidak lebih lemah dari tiga Buddha utama di Lingshan. Landen Sen telah menebak secara kasar mengapa Tiandi Baojian memilih adegan ini. Meskipun saya tidak tahu mengapa cita-cita tempat ini begitu kuat, tetapi memikirkan relik Buddha yang perlu ditemukan oleh pemiliknya, ia menduga bahwa aspirasi yang tersembunyi di kuil bobrok ini mungkin tertinggal oleh relik Buddha yang terkubur di sini. Kata harta surga dan bumi.
Landon Sen menggerakkan pikirannya dan bertanya, kuil yang hancur ini juga terletak di bagian utara wilayah abadi Changsuan. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan pesona sebelumnya yang penuh darah dan darah? Ini. Yang kecil hanya bisa mengamati lingkungan sekitar dari lokasi yang mencurigakan, dan tidak bisa menilai hubungan antara kedua area tersebut. Tiandi Baojian berkata terus terang. Landon Sen tidak mengkritik harta surga dan bumi. Senang rasanya bisa menemukan dua lokasi. Jika dia benar-benar bisa tahu dan maha kuasa, maka harta surga dan bumi akan lebih dari sekadar harta abadi tingkat Tongsuan. Setelah mengingat reruntuhan kuil ini dalam benaknya, Landon Sen terus meminta Tiandi Baojian untuk mencari beberapa hal lainnya. Bab 4433 Kunsu and the Great Protector of Education. Bab 4433 Kunsu dan Great Guardian. Segera setelah itu, Landon Sen melihat lautan hitam tak berujung, dengan angin hitam mengepul di atas laut, gelombang besar mengamuk ke langit, badai hitam yang dahsyat bertiup di mana-mana, dan energi iblis mengamuk. Ruang adegan di sini sangat kacau, dan badai bahkan bercampur dengan banyak retakan luar angkasa seperti bilah, yang sangat berbahaya. Tiandi Baojian berkata, tempat ini adalah laut pemakaman iblis, dan si kecil dapat melihat aura lemah yang dilepaskan oleh batu yang memenuhi langit dengan 9 warna yang kacau. Hanya saja energi iblis di laut pemakaman iblis terlalu kuat, dan si kecil tidak dapat melihat kekacauan. Tubuh dari batu 9 warna yang memenuhi langit mungkin bisa dinilai berada di bagian terdalam dari laut penguburan iblis. Ekspresi Landon Sen tetap tidak berubah, dan dia tidak terkejut di dalam hatinya. Sebelumnya di Lingyun Tiangong, Neza mengatakan pada dirinya sendiri bahwa Asura meninggal di laut penguburan iblis, dan batu matahari di batu berwarna 9 warna yang kacau juga sangat mungkin dikubur di laut pemakaman iblis. Sejak Tiandi Baojian mengintip ke dalam laut pemakaman iblis, terbukti bahwa apa yang dikatakan Pangeran Ketiga Neza adalah benar, dan bahwa batu matahari yang terkubur di laut iblis tidak diambil oleh biksu lain. Landon Sen dengan tegas berkata, cermin harta surga dan bumi, saya sudah tahu di sini, Anda segera melihat apakah Anda dapat menemukan batu yang memenuhi langit 9 warna yang kacau di tempat lain di dunia peri. Ya Tuan. Setelah Tiandi Baojian menanggapi, dia melanjutkan pencarian. Tidak lama kemudian, cahaya putih melintas di depan mata Landon Sen, dan dia melihat puncak yang tak terhitung jumlahnya menjulang ke atas langit. Puncak ini seperti pilar besar surga, ketinggian puncaknya bahkan melebihi 90.000 mil. Puncak-puncak yang tinggi tanpa melihat puncaknya berkumpul bersama, seperti naga yang berdiri tegak, dengan aura yang luar biasa. Pegunungan dikelilingi oleh awan warna-warni yang misterius, tikungan dan belokan, dan udara ungu datang dari timur, seperti negeri dongeng. Tiandi Baojian berkata, tempat ini adalah alam suci Kunsu. Pikiran Landon Sen kaget. Pantas saja puncak-puncak ini membuat orang kagum. Ternyata puncak itu ada di Kunsu. Dengan kata lain, Kunsu Realm ini terletak di ujung Nine Abyss Immortal Territory, di bagian barat dari True Immortal Realm. Dikabarkan bahwa Kunsu Holy Realm diselimuti oleh kekuatan hukum mistik, dan terkadang cahaya ilahi yang tumpah dari bintang-bintang akan diturunkan. Biksu yang berlatih di Kunsu akan lebih rentan terhadap hukum surga dan berdampak pada kemacetan mereka sendiri. Selain itu, di alam suci Kunsu, ada batu abadi dan air dewa di mana-mana, dan alam diberkahi dengan lingkungan yang unik. Anda dapat berlatih di sini sejauh ribuan mil. Singkatnya, tanah suci Kunsu adalah tempat suci untuk bercocok tanam yang dirindukan oleh banyak biksu di dunia peri. Dalam kognisi Landon Sen, tampaknya hanya mereka dengan tingkat kultivasi yang sangat tinggi yang memenuhi syarat untuk berlatih di Kunsu. Wilayah Kunsu ini diselimuti oleh pesona yang tak tertandingi, dan yang kecil tidak dapat melihat pemandangan di alam suci, tetapi dapat mengenali aura yang ditinggalkan oleh batu berwarna 9 warna yang kacau di alam suci Kunsu ini. Tiandi Baojian berkata dengan suara yang dalam. Kunsu Realm sebenarnya memiliki 9 batu pengisi langit yang kacau. Mungkinkah? Ekspresi Landon Sen berubah, dan sudah ada tebakan di hatinya. Menurut diskusi sebelumnya dengan Si Feng, dia mengetahui bahwa base camp penginjilan didirikan di Kunsu, dan Yuan Shitianzun, yang melihat naga itu tanpa melihat akhirnya, juga sangat mungkin untuk tetap berada di puncak Kunsu untuk pulih. Jika Kunsu memiliki batu pengisi langit 9 warna yang kacau, maka tidak ada keraguan bahwa batu ini pasti diperoleh oleh Yuan Shitianzun. Ini bukan berita baik. Yuan Shitianzun dapat menelan aura langit dan bumi di batu pelengkap langit 9 warna yang kacau untuk memperkuat dirinya. Apakah karena ia menemukan batu pelengkap langit 9 warna yang kacau di Kunsu, jadi ia menelan aura langit dan bumi untuk menyembuhkan luka-lukanya? Wajah Landon Sen sedikit jelek, dan dia menanyakan detailnya beberapa kali. Sangat disayangkan bahwa Tiandi Baojian hanya dapat menentukan bahwa batu langit-langit 9 warna yang kacau kira-kira berada di wilayah Kunsu, tetapi tidak ada cara untuk menentukan lokasi spesifik dari batu ini, juga tidak dapat mendeteksi keberadaan Yuan Shitianzun. Landon Sen sedikit kecewa dan sedikit tidak sabar, dia tidak tahu berapa lama Yuan Shitianzun bisa pulih sepenuhnya dari luka-lukanya. Dia harus bergegas.
Selain penemuan batu 9 warna yang memenuhi langit di Burial Dimensi dan Kunsu Holy Realm, Tiandi Baojian mencari di seluruh dunia peri sejati dan tidak menemukan tempat lain di mana batu pengisi langit 9 warna yang kacau mungkin ada. Landen Sen memiliki batu yin yang ditinggalkan oleh Siji, batu api yang ditinggalkan oleh Taois Wukong, dan batu angin yang ditinggalkan oleh Kaisar Suci Naga Putih, total 3 batu yang memenuhi langit dengan 9 warna yang kacau. Bahkan jika Anda menambahkan Sunstone of Burial Dimensi dan atribut yang tidak diketahui dari batu yang memenuhi langit di Kunsu Holy Realm, totalnya hanya 5 buah. Dan ada 9 batu yang memenuhi langit dengan 9 warna yang kacau, dan 4 potongan yang tersisa telah menjadi misteri, mungkin seperti pecahan surga, yang hilang di masa lalu. Landen Sen terlalu malas untuk berpikir, dan terus membiarkan Tiandi Baojian mencari keberadaan fragmen Dao Surgawi dan fragmen Dis Heksagram Surgawi. Seperti yang diharapkan, harta surga dan bumi masih dapat diandalkan, dan segera menemukan petunjuk ke salah satu pecahan cakram heksagram. Pemandangan bergeser ke istana yang dalam, di atas istana berdiri patung besar 3 kaisar surga, bumi dan manusia. Di antara mereka, Kaisar Fuxi memegang piano panjang, Kaisar Senong membawa kapak perang, dan Kaisar Xuanyuan memegang pedang panjang, agung dan seperti aslinya. Namun, ini bukanlah poin penting. Intinya adalah, di bawah 3 patung, duduk seorang pemuda tegas yang mengenakan baju besi emas, seluruh tubuhnya melepaskan cahaya bintang yang menyilaukan dan roh-roh jahat yang luar biasa, memberi orang rasa dingin dan tajam. Lengan orang itu samar-samar bersinar dengan cahaya hitam dan putih, yang merupakan aura yang dipancarkan oleh pecahan cakram heksagram. Tiandi Baojian terkejut dan berkata, "Guru, kultivasi orang ini sebenarnya pada almarhum Da Luo Jinxian." Tentu saja, Landen Sen juga memperhatikan basis kultivasi lawan, dan ekspresinya dingin dan berkata, mungkin ada seorang biksu dengan basis kultivasi seperti itu. Jika tidak mengherankan, orang ini harus menjadi penjaga hebat interpretasi. Di alam bintang sebelumnya, Si Feng memberitahunya banyak berita meskipun, ajaran penafsiran sementara, yang ditetapkan setelah kemunculan Yuan Shi Tianzun baru ditetapkan hanya beberapa ratus tahun, ia telah merekrut hampir semua Daluo Jinxian dari seluruh dunia peri. Pria muda dengan baju besi perang di depannya adalah salah satunya. Orang ini adalah biksu terkuat di wilayah abadi 9 jurang, dan dia diberi julukan Pedang Suci, Nangong Yao. Orang ini bukan hanya pelindung hebat untuk menafsirkan dan mengajar, tetapi juga utusan bintang emas yang serius. Ya, dia memang utusan bintang emas. Pada saat itu, Yuan Shi Tianzun mendobrak masuk ke tempat suci dan merobek celah di kubah tempat suci, melepaskan lebih dari selusin bintang. Selain bintang perak Arrow, Ophiuchus, Orion, Cephus, dan Kren di antara lusinan bintang ini, ada juga bintang emas yang berharga, yaitu bintang Capricorn. Karena bakat luar biasa Nangong Yao, setelah direkrut untuk mengajar, ia menerima bintang Capricorn dari Tai Zhenren. Nangong Yao Xiu, yang mewarisi kekuatan bintang, maju dengan pesat. Dalam ratusan tahun, ia dipromosikan ke tahap selanjutnya di Daluo, menjadi utusan bintang emas Capricorn, dan juga dipromosikan menjadi wali interpretasi yang hebat. Perlu disebutkan bahwa ada 3 penjaga ajaran, Si Feng hanyalah salah satunya. Si Feng yang memiliki jiwa penyihir memiliki potensi yang lebih tinggi, namun dari segi kekuatan, Nangong Yao masih menempati urutan pertama.